caranya dia bersosial itu adalah kerja sama. Kalau bapak-bapak kompetisi keakuan, makanya laki-laki itu lebih egois, nggak mau disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bunda sekalian, para solihat, para qonitat, para muslimat, izin saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Semoga pertemuan ini, semoga majelis kita, semoga segala niatan dan hajat kita melalui silaturahim, melalui pengajian, melalui kajian di siang hari ini, semoga Allah ridhai dan Allah berkahi. Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berharap dengan salawat yang kita lafalkan, yang kita ucapkan, kita dijadikan oleh Allah umat-umat Rasulullah yang selalu mengikuti tauladan akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, dan berharap dengan kita mampu mengikuti segala sunnah beliau, insyaallah fi yaumil akhir kita akan dijadikan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau nantinya. Yang ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini berharap kepada Allah semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan rahmat Allah, majelis yang menjadikan semua problematika kita tersolusikan oleh Allah. Segala konflik kehidupan kita Allah berikan jalan keluarnya. Dan saat ini saudara-saudara kita yang saat sakit, Allah yang masih uji dengan segala musibah, Allah uji dengan rasa sakitnya, semoga Allah sembuhkan dan semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikannya. Kita doakan dengan mengucapkan ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya Heru Kusuma Hadi mengucapkan beribu maaf batin dan lahir, bukan lahir dan, tapi saya lebih suka mendahulukan batin dulu. Mohon maaf batin lahir atas keterlambatan saya. Saya sudah mengupayakan dengan kecepatan 80 km per jam, meskipun tadi sempat 2 kali hampir terjatuh. Karena memang saya sudah menjanjikan ke beliau, insya Allah saya 12:30 hadir. Meskipun saya sudah menginfokan di awal, saya sudah ada kegiatan sebenarnya di beberapa jarak dari sekian kilometer dari masjid ini. Alhamdulillah Allah pertemukan pada kesempatan siang hari ini saya dengan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, ini kali pertama saya nggih di masjid ini nggih. Alhamdulillah. Nama saya Heru Kusuma Hadi. Alhamdulillah istri saya 4 anaknya. Belum selesai Bu ngomongnya ya. Alhamdulillah istri saya 4 anak. Berarti anak saya ada berapa Bu? Istri saya 1 ya. Maka saya awali tema di kesempatan siang hari ini. Temanya itu adalah apa Bunda, ada yang tahu? Wanita sebagai perhiasan dunia akhirat. Oke. Kenapa saya awali dengan saya tadi ngomong seperti itu? Itu bukan canda Bunda, itu bukan serius. Ini memang jadi bahan saya untuk memulai kajian pengajian kita tentang wanita sebagai perhiasan dunia dan akhirat. Ingat tadi saya mengucapkan istri saya 4 anaknya. Anak saya 4, istri saya 1. Baik, dengarkan kata-kata saya. Istri saya saya ucapkan sebuah hadis terlebih dahulu. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Bunda? Radhiyallahu anhu.
Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan sebuah sabda insan mulia sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, arba'um minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan bagi seorang muslim jika mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama, almar'atus solihatu, istri yang solihah. Yang kedua, al-maskanul wasi'ah, rumah yang luas. Ketiga, al-jarus solih, tetangga yang baik. Dan yang keempat, al-markabu haniyun, kendaraan yang representatif, kendaraan yang bisa kita pakai. Maka kalau mendasarkan hadis ini, kita akan bahagia kalau dapat 4 ini. Saya hanya mengambil 2 yang pertama. Masih ingat Bunda apa tadi? Mar'atus solihah dengan rumah yang luas. Coba ikuti kata-kata saya. Al-mar'atus solihatu, al-maskanul wasi'u. Oke, panjenengan hafal nggih? Al-mar'atus solihatu sama al-maskanu al-wasi. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, al-mar'ah itu artinya apa? Perempuan satu. Kalau perempuan banyak itu di Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa. Jadi kalau panjenengan buka Al-Quran surat keempat An-Nisa, itu artinya wanita, 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 wanita. Jumlahnya banyak. Kalau wanita satu, bahasa Arabnya almar'atu. Makanya saya sarankan ibu-ibu, kalau mau hafalkan hadis ini, sampaikan kepada suami. Pak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau ingin bahagia maka punya istri satu, karena pakai bahasa almar'atu. Pak, kalau ingin bahagia kata Rasulullah harus punya almar'atus solihah. Tahu arti almar'atu, Pak? Nggak tahu? Aku beritahu. Almar'atu itu bahasa Arabnya wanita satu. Kalau wanita banyak, an-nisa'u. Rasulullah nggak ngomong an-nisa'u as-solihatu, tapi Rasulullah ngomong. Berarti kalau terjemahannya, kalau pingin bahagia, itu maksudnya saya tadi. Oke, paham nggih? Kita lanjutkan yang kedua, al-maskanul wasi'u, rumah yang luas. Tapi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau panjenengan ingin mempelajari dalil-dalil di dalam Islam, baik itu Al-Quran atau hadis, maka jangan berhenti mempelajari di terjemahannya jangan. Lebih tinggikan lagi levelnya, panjenengan memahami pesannya. Apa, Bu? Karena kata dengan pesan itu beda. Lebih penting mana? Kalimat atau pesan? Pesan. Ibu ini sekarang ini nge-WA suaminya, Pak, pengajianku wis mari, Ustati telat. Misal nih, ibu nge-WA suami, Pak, pengajianku wis mari, pengajianku sudah selesai. Saya mau tanya, itu kalimat apa, Bu, pesannya? Menginformasikan atau minta jemput? Minta jemput. Tapi suami nggak paham pesannya. Akhirnya panjenengan sudah nunggu 2 jam. Lebih parah daripada nunggu saya tadi. Maka kalimat itu yang paling penting, pesannya. Sering saya sampaikan, ibu-ibu kalau ngomong sama suami, itu bukan kalimatnya yang penting, pesannya. Pak, aku engko awan do omah ono arisan. Nah omah kene engko awan ono arisan. Mau tak delok kok ruang tamu jek rodok-rodok pancet.
Suami mendapatkan informasi itu, dicek sama suami. Iya yo, cek pancet yo. Sudah selesai. Mohon maaf, itu pesannya apa, Bu? Minta suami ngepastikan ruang tamu siap untuk dipakai hari, maksudnya ditoto. Tapi suami yang menangkap pesan, ketokane ruang tamu tetep koyok wingi, Pak. Dilihat sama suami, iya, tetep koyok wingi. Ya sudah, ditinggal lagi sama suami. Gregetan apa mboten? Karena suami tidak memahami pesan. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maskanul wasi'u, rumah yang Saya nanya, Bunda, rumah bahasa Arabnya apa yang panjenengan ingat? Baiti. Kenapa hadis ini tidak menggunakan baitun, tapi menggunakan maskan, tapi artinya sama, rumah. Coba bunda-bunda lihat surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat yang ke-80. Coba bunda lihat, dibaca terjemahannya kalau ada yang memegang. Wallahu ja'ala lakum mim buyutikum, buyut, baiti, sakanan. Terjemahannya apa? Allah menjadikan untuk rumahmu, sakanan, maskan, tempat tinggal. Bunda lebih suka punya rumah apa tempat tinggal? Ayo, punya rumah apa tempat tinggal? Tempat tinggal. Karena bunda punya rumah belum tentu ditinggali. Bunda kan punya villa ya, kayak bunda ini punya villa kayaknya banyak ya. Punya villa di Batu, di Tretes, di Trawas, di Pacet, tapi apakah ditinggali? Tidak. Berarti apa arti baitun dengan maskan? Itu berbeda. Kalau baitun itu rumah yang bentuknya fisik bangunan, tembok-tembok, atap-atap yang megah. Itu namanya baitun, rumah secara fisik bangun. Tapi kalau maskan dari kata sakana, coba ibu-ibu tangkep apa yang bunda dapatkan dari yang saya ucapkan ini. Maskan itu dari kata sakana. Apa tadi maskan artinya, Bu? Rumah tempat tinggal. Coba kalau saya ulangi. Sakana. Yang di benaknya ibu muncul kata apa? Sakinah. Berarti apa pesannya Rasulullah ketika mengatakan engkau akan mendapatkan kebahagiaan? Di antara kebahagiaan yang kamu peroleh kalau kamu punya rumah yang luas, tapi bukan menggunakan kata baitun, tapi menggunakan kata-kata maskan. Sedangkan maskan kita temukan artinya adalah sakinah. Maka apa bedanya maskan dengan baitun? Kalau baitun itu rumah yang mendasarkan bentuk fisik bangunan, kalau maskan kelapangan dada siapa yang menghuni rumah itu. Maka kalau saya terjemahkan bebasnya bunda, al-maskanul wasi, rumah yang luas. Berarti maknanya apa? Apakah rumah itu harus luas supaya kita bahagia? Tidak, tapi tergantung siapa yang menempati dengan perasaan yang luas. Karena pakai kata sakinah. Soalnya kalau maskan diartikan rumah bentuk yang luas, kalau ingin bahagia punya rumah yang luas, yang besar, bahagia siapa? Panjenengan atau Raffi Ahmad? Kita mengatakan lebih bahagia Raffi Ahmad karena rumahnya luas dan besar. Ternyata Rasulullah nggak ngomong gitu. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Yang aku maksud adalah rumah yang luas itu karena menggunakan kata-kata maskan adalah rumah yang didasari perasaan luasnya penghuninya secara hati. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah dengan sebaik-baik kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Dari dua ini coba kita berbicara tentang seorang wanita. Ibu, suatu saat
Hanna, istrinya Imron, itu nazar, kalau nanti lahir punya anak, aku akan nazarkan anakku ini menjadi muharroro, yang menjaga Baitul Maqdis. Inni nadartu laka ma fi batni muharraron. Ternyata yang lahir perempuan, yang kita kenal dengan sebutan Maryam. Ya, Maryam. Pinginnya anak laki-laki lahir perempuan. Nah, ini nggak bisa penjaga, nggak bisa muharraron. Maka dititipkan kepada seorang nabi yang inisial depannya Z. Siapa? Zakaria. Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada ayatnya yang berbunyi laisa zakaru kal unsa. Ketika Hana menginginkan laki-laki, lahir perempuan, kan biasanya nek ibu-ibu dulu pernah ada yang merasakan gitu nggak, Bu? Ngapunten. Pas hamil wingin lanang, pas di USG kelihatan ininya, ya kan? Sewenang ya Bunda. Tapi pas lahir, lah kok malah perempuan? Ada yang mengalami Bunda? Ada. Itu menandakan benar ayatnya Allah pada surat yang ke-31 ayat ke-34. Kata Allah di surat ke-31 Luqman ayat ke-34, Allah mengatakan, wa innallaha indahu ilmus sa'ah, urusan masa depan itu urusannya Allah. Salah satunya wa ya'lamu ma fi al-arham, hanya Allah yang tahu di dalam rahim, laki-laki atau perempuan itu Allah yang tahu. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian, lahir perempuan rodok-rodok napa Bu? Masih diingat aja sih Bu. Agak-agak batin kecewa. Kenapa pingin laki-laki lahir perempuan? Karena otomatis akal kita, pikiran kita akan mengatakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dan ditegaskan oleh Allah, laisa zakaru kal unsa, laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Tipis sekali ayatnya, pendek sekali redaksinya. Laki-laki perempuan itu berbeda. Ternyata oleh mereka-mereka ilmuwan diteliti, ingin menegaskan ayat ini benar adanya. Ternyata benar, laki-laki dengan wanita itu berbeda. Sekarang kita berbicara karakternya wanita terlebih dahulu. Satu, wanita ini berbeda dengan laki-laki secara prinsip sosialnya. Kalau laki-laki ini prinsip sosialnya itu kompetisi. Makanya kalau kompetisi itu aku dulu, aku, perlombaan. Pingin menang enggak, bener toh Bu? Suami itu pingin menang dewe. Oh iya. Saya mengiyakan kok Bu, karena saya juga laki-laki. Tapi kalau perempuan otaknya bukan aku, bukan kompetisi, tapi ibu-ibu otaknya untuk sosial, kebersamaan. Makanya urusan kumpul mengumpul paling cepat ibu-ibu. Kok yo alhamdulillah ada dharma, nggak ada dharma. Kenapa? Karena kerjasama itu harus kumpul, nggak bisa sendiri-sendiri. Para laki-laki suka sendiri-sendiri. Ini memiliki potensi yang baik untuk seorang wanita, sudah fitrahnya. Maka bahkan nih, mohon maaf, ibu-ibu ke tempat yang privasi, ke tempat yang lebih intim, ke tempat yang lebih lagi, itu kudu kerjasama, bersama-sama. Kayak gini nih pengajian ini Bu, sering saya itu di mall, di rumah makan, kalau ada pengajian ibu-ibu, sering saya dengar itu ada ibu yang ngomong sama teman sampingnya, Bu, toilet yuk. Ke toilet kerjasama Bu. Kok yo yang sampingnya jawab, ayo Bu, ke toilet berdua. Saya belum pernah dalam sebuah pengajian bapak-bapak, meeting atau apapun kumpulan bapak-bapak, ke toilet itu kerja sama. Pak, toilet yuk. Kalau ada yang jawab, ayo. Itu orang apa Bu namanya Bu?
Lo gue butuh tahu. Huruf depannya saja. Lo gue butuh tahu. L. Kalau ada yang seperti itu, berikan ke saya, Bu. Loh nggih, ngapunten, saya memperkenalkan lagi, saya dakwahnya di LGBT, Bu. Jadi saya salah satu dakwah saya menemani teman-teman LGBT yang mau taubat, mau hijrah, mau mengenal Allah lagi dan lain sebagainya. Kenapa saya terjun di dunia LGBT? Sebenarnya saya tidak ingin. Tapi karena saya mulai tahun 2019 itu dakwah saya ke teman-teman HIV. Tahu HIV itu? AIDS. Ya. Saya mengumpulkan teman-teman HIV di Surabaya dan beberapa kota yang lain. Nah, ternyata salah satu penyumbang terbesar HIV itu adalah perilaku LGBT. Tapi saya hanya di huruf G-nya saja, Bunda. Huruf G-nya saja. Saya L enggak. Iya, soalnya istri saya berpesan gitu. Ya, nah iso ojo L. Mungkin istri saya agak-agak jealous kalau nanti saya dikelilingi LLL. Padahal kan aman untuk saya kan, Bunda ya. Mereka kan nggak suka saya karena mereka L. Ya kan? Bener nggak? Bener. Tapi istri saya tetap nggak enak perasaannya kalau saya dikelilingi. Nanti konsultasi sama L, kemudian sharing sama L. Istri saya melihat nggak enak, makanya istri saya minta ke saya, dan saya ngikutin apa kata istri saya karena saya termasuk kategori suami SSTI. Apa, Bunda? Astagfirullahaladzim. Suami taat istri. Nggak boleh suami takut istri itu. Taat istri. Makanya istri bilang jangan yang L. Ya. Akhirnya saya ngambil yang G, meskipun saya agak horor. Karena yang G meskipun dia laki-laki, dia bisa jadi suka sama saya. Bisa jadi saya juga jadi kan wajah kayak saya ini masih bisa jadi korban mereka, Bunda. Wajah kayak saya ini loh, Bunda. Nah, mohon maaf, ini saya kenapa kok ke samping? Mungkin saja di antara Bunda ada saudara-saudara atau yang kenal yang membutuhkan untuk tempat sharing teman-teman itu. Saya menginformasikan, saya biasanya mendampingi teman-teman itu. Memang tidak banyak, saya cuma punya 5 klien teman-teman G. Tuh. Bahkan sekarang ada sebuah hal yang membahayakan untuk ibu-ibu, karena yang ditargetkan salah satunya adalah seorang suami-suami sekarang, Bunda. Suami itu berarti punya anak dan punya istri, ditargetkan. Ya kayak beliau ini. Ada. Karena teman saya ada yang berhasil melakukan hal itu ke 2 orang suami, Bunda. Bayangkan. Sudah tulen, kok masih mau-maunya. Dan ada kejadian. Nah, itu bukan pembahasan kita. Kalau mau bahas itu di lain waktu, Bunda ya. Atau kita lanjutkan, Bunda. Kita selesai jam 4 ya ini ya. Oh enggak ya? Sanggup jam 4, Bunda? Sama, saya pun juga nggak sanggup ya. Jam 3 saya masih ada agenda. Baik. Apa poin terakhir tadi, Bunda? Perempuan, wanita memiliki fitrah masing-masing yang berbeda dengan laki-laki. Salah satunya apa? Caranya dia bersosial itu adalah kerja sama. Kalau bapak-bapak kompetisi keakuan, makanya laki-laki itu lebih egois, nggak mau disalahkan. Sedangkan perempuan, wanita itu memiliki potensi sosial kebersamaan, dan ini memiliki nilai besar supaya seorang wanita itu menjadi perhiasan dunia dulu. Kenapa? Dalam hidup ini kita tidak akan pernah bisa lepas dalam interaksi sosial. Ibu-ibu memiliki kebaikan-kebaikan di sini ketimbang para ayah. Maka ketika ibu-ibu mendapatkan potensi kebaikan ini, gunakan itu, fungsikan itu, optimalkan hal itu untuk menjadikan ibu sebagai perhiasan dunia. Apa sih kalau saya nanya ke ibu-ibu, satu kata dari perhiasan? Satu kata saja, Bu, jangan satu paragraf. Monggo, Bu, satu kata untuk perhiasan.
Misalnya apa? Hias. Ada lagi? Panjenengan nggak senang tak perhiasan? Emas. Ada lagi? Mahal. Wapot ini kalau suami nyebutnya ini ya. Mahal. Ada lagi Bunda? Satu kata untuk perhiasan. Yang saya pinginkan belum disebutkan oleh Bunda. Satu kata untuk perhiasan. Bagus. Yang lain? Cantik. Agak mirip-mirip yang saya mau inginkan. Mewah, indah. Ada lagi? Oke. Kayaknya kalau disebut sampai asar juga ketemu katanya ya. Bunda, kalau saya menyebut ketika saya mendapati satu firman di surat Al-Ankabut terkait dengan anak itu, surat Al-Kahfi, anak itu adalah zina, perhiasan, maka ada kata ulama yang menganggap kata zina, perhiasan itu adalah sebuah kebanggaan. Mau hartanya, mau nilainya mahal, perhiasan itu, mau tidak mahal, mau ori atau KW, kan biasanya dipakai Bunda. Kata ibu-ibu itu pernah ngomong gini, Ustadz, tahu nggak? Ibu yang tadi ngomong sama Ustadz itu, ini terserah panjenengan percaya apa tidak dengan ucapan saya, tapi ini real terjadi. Dalam hati saya, ngapain ibu ini cerita ke saya? Dalam hati toh. Setelah pengajian ada ibu-ibu ngomong, Ustadz, tahu nggak? Ibu yang tadi nanya sama Ustadz, itu mohon maaf ya Ustadz ya, mohon maaf sekali, perhiasannya itu nggak ori Ustadz. Dalam hati itu saya mau nanya, ngapain ibu cerita itu ke saya? Dalam hati. Cuma yang muncul di lisan saya apa, coba tebak Bunda? Lisan saya menanggapi pernyataan beliau tadi. Saya tanya, ibu tahu dari mana? Loh, bukannya Ustadz nambah-nambahi lagi memanas-manasi ibu tadi? Yo enggak, kepo saja saya. Kok yo ngomentari dan kok tahu kalau itu imitasi? Tahu Ustadz, saya itu kalau itu tadi itu KW, imitasi. Memang kenapa? Soalnya tokonya belinya sama dengan saya Ustadz. Tapi saya ini ori Ustadz, punya saya ini ori, sambil agak nunjukkan gelang. Untung dalam masa cuma ditunjukkan, gak dimunikno. Kan ada ibu-ibu yang rotok-rotok gergeten itu ketika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mohon maaf, mau imitasi, mau ori atau apapun, biasanya tetap perhiasan itu kita pakai secara nggak langsung. Kita mau membanggakan, ini loh yang aku miliki. Maka kalau ingin menjadi seorang wanita yang menjadi perhiasan dunia, satu, banggalah dengan apa yang sedang ibu-ibu miliki. Dengan bahasa lain, bersyukurlah. Kalau ingin menjadi seorang wanita yang menjadi perhiasan dunia dulu ini, saya tidak berbicara akhirat, adalah pandai-pandai bersyukur dengan apa yang Allah telah anugerahkan. Banggakan diri, meskipun itu imitasi, meskipun itu KW, banggakan. Kalau memang saat itu kita hanya mampu memilikinya itu pun ya alhamdulillah kita memilikinya tanpa melakukan dengan cara yang salah. Meskipun cuma imitasi, cuma 2 karat, dikomentari tetangga, nggak masalah selama kita melakukan dengan cara baik. Karena mohon maaf ibu-ibu itu kan nggak suka ghibah sebenarnya, cuma sukanya itu mengumpulkan informasi. Jeng tahu nggak? Nah itu kan mengumpulkan informasi. Sehingga pada posisi ini sebuah rasa syukur itu akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan yang telah Allah karuniakan. Ini insya Allah rumus ini ibu-ibu sudah tahu. Cuma saya ingin menegaskan kembali. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati sebuah kata perhiasan akhirat? Ini yang paling penting, bukan hanya berhenti di dunia. Kalau yang di dunia kita lanjutkan, biasanya perhiasan di dunia itu sifatnya adalah mataul ghurur. Apa itu? Hanya sebatas kesenangan belaka yang menipu. Saya ulangi lagi. Kalau perhiasan hanya berhenti di dunia, biasanya ini perhiasan itu hanya mataul ghurur, kesenangan yang menipu, sandiwara
saja. Mohon maaf, Bunda senang bawa 24 karat. Suatu saat saya pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu. Datang ke rumah saya, Bunda. Langsung membuka semua perhiasan yang dibawa dari sebuah pulau tempat tinggal beliau. Saya sebut saja Kalimantan, beliau aslinya. Datang ke rumah saya, lalu langsung membuka semuanya. Di tas itu perhiasannya. Perhiasan semua dibuka. Saya hitung itu kurang lebih ada sekitar 13 item. Mulai yang gelang sing wabot-wabot, saya coba pakai. Dalam artian pakai ini nyoba abot deh. Karena emas semuanya, Bunda, dan tidak ada yang imitasi dan KW. Lalu ketika dibuka ini langsung kemudian disuruh istri saya mencoba. Ternyata cuma mencoba. Tak kira wis roto-roto kusnuzon saya. Mencoba, istri saya mencoba ini, mencoba, cuma mencoba, Bunda, mencoba. Apa yang terjadi? Ternyata hanya untuk mencoba. Lalu kemudian saya bertanya sama ibu ini, Bu, mohon maaf, pernah kejadian hilang nggak? Ya kalau sudah hilang jangan ditanya, Ustadz, siapa yang nggak pingin harta yang seperti ini? Baik orang tidak baik, tetapi pingin. Ceritanya gimana? Ya pas di bandara sih Ustadz, saya kan kebiasaan bawa ini. Nanti kalau keluar pulau ada tempat acara ganti-ganti Ustadz saya. Gelang yang ini, gelang yang ini. Yang ini berapa, Bu? Ini kurang lebih sekitar 300 juta. Dalam hati saya, satu item 300 juta, Bunda. Bayangkan. Ini tak ganti mobil, Bu, saya abotan mobil. Abotnya. Ya, berat bebannya. Singkat cerita, pernah Ustadz hilang. Coba kalimatnya, Bunda. Orang baik, orang tidak baik suka dengan emas, suka dengan perhiasan. Kalau orang baik akan membanggakan, dipakai. Tapi kalau orang buruk akan melakukan tindakan pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, jika ada sesuatu yang mengakibatkan sebuah keburukan, apakah di situ selalu baik, Bunda? Pasti ada yang buruk di situ karena menghasilkan keburukan. Coba Bunda kalau pakai emas lalu ditulis ada labelingnya imitasi, ada nggak orang yang ingin melakukan keburukan dari barang itu? Nggak ada. Berarti itu barang baik, karena barang baik itu tidak memberikan kesempatan orang melakukan keburukan. Sama halnya dengan para perempuan, para wanita, hati-hati di sini. Untuk menjadikan wanita perhiasan yang akhirat harus ada kehati-hatian, karena bisa jadi perempuan juga menjadi sebuah pintu keburukan. Kenapa laki-laki itu kemudian tidak pakai hijab? Kenapa para wanita yang diperintahkan berhijab? Karena Islam sangat mengagungkan wanita, maka banyak sekali kisah-kisah yang memberikan ketauladanan wanita terlebih dahulu yang diberikan kesempatan. Kota Mekah itu kenapa muncul saat ini? Karena wanita, kisahnya Ibunda Hajar. Coba kalau Ibunda Hajar tidak cari air, Safa Marwah, bakalan tidak muncul air zam. Kenapa Mekah ini jadi? Karena adanya air. Makanya kalau kita lihat kemarin kisah-kisah di tanah gurun itu, kalau ada burung berputar-putar di atas terbang, berarti di bawah itu ada sumber mata air. Maka kemudian Bani Jurhum itu kumpul di situ, datengin ke situ. Akhirnya kumpul banyak orang jadi masyarakat, terus jadi kota Mekah. Pemicunya air zam-zam. Penyebabnya air zam-zam muncul karena siapa? Hajar, bukan Ismail. Kenapa? Karena dari awal Ibunda Hajar itu pingin cari air, karena bunyi hadisnya atisat wa atisabenuha, hauslah Ibunda Hajar dan hauslah Ismail. Nama orang haus itu nyari air. Maka Ibunda Hajar itu lari ke Safa, ke Marwah, itu naik niat dari awal mencari air. Lalu kemudian Safa Marwah, kok malah yang dapat Ismail? Pertanyaan saya, Bunda, apakah Allah tidak menganggap usahanya Ibunda Hajar? Menganggap apa enggak? Diapresiasi oleh Allah apa tidak? Usahanya seorang ibu ini diapresiasi oleh Allah. Akhirnya menjadi
ibadah haji, yaitu rukun yang bernama sa'i. Ismail dapat Zamzam, Ibunda Hajar dapat sa'i. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama, sa'i atau Zamzam? Sa'i. Panjenengan umroh, haji, kalau nggak sa'i nggak sah. Tapi kalau panjenengan umroh, haji, nggak minum Zamzam, ya kebangetan toh Bunda, sampai sana kok nggak minum, itu bukan masalah sah atau tidak sah, kebangetan kalau nggak minum ya. Tapi Allah mengapresiasi sa'i, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan, perempuan, wanita diutamakan oleh Islam. Kota terbesar, kota tersuci saat ini, kota Mekah Al-Mukarramah, tersebab sebuah ikhtiar usaha Ibunda Hajar. Maka ketika kita melihat bagaimana Islam memprioritaskan kebaikan-kebaikan kepada kaum wanita, namun satu sisi kita harus melihat kenapa dulu Islam memprioritaskan kaum wanita, mengangkat derajatnya kaum wanita, karena sebelum Islam derajatnya kaum wanita turun, dilecehkan, dizolimi, dan lain sebagainya. Ketika sudah naik Bunda, maka pesan saya tidak berpesan kepada Bunda, tolong sampaikan pesan saya ini ke putri-putrinya panjenengan. Ketika sudah Allah mengangkat derajatnya, ada kemungkinan adalah turun derajatnya. Kalau panjenengan ini kan Masya Allah sudah taat-taat, wanita perhiasan akhirat, sudah akhirat taat. Tapi kalau untuk anak-anak kita Bunda, mungkin mereka perhiasan akhirat, tapi saya khawatir kalau perilakunya maksiat. Kenapa? Saya di Surabaya selama satu bulan November ini, kami kerjasama dengan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Pemkot Surabaya. Kami dengan beberapa psikolog itu merumuskan sebuah agenda terkait dengan menangani problematika anak-anak kota Surabaya. Kemarin kami dengan Bu Rini Eri Cahyadi, bagaimana mendapati fenomena anak zaman sekarang itulah haula wala quwata illa billah. Ada bahasa kerennya namanya self harm. Apa Bunda? Ngerti nggak? Nah, Hermes. Tahu? Hermes. Nah, masalah gitu tahu terus ya Bunda ya. Hermes nopo gemes? Saya gemes dengan harganya tas itu Bunda. Situ harganya mobil, gemes saya. Namanya Hermes. Nah, apa yang terjadi? Banyak mereka itu yang melakukan melukai diri sendiri. Bukan karena stres, bukan karena mereka ingin mengakhiri hidupnya, cuma niru-niru TikTok. Bayangkan, nggak stres mereka ini, cuma gara-gara itu nonton, oh dapat ini mereka niru. La haula wala quwata illa billah. Maka pesan kami, kalau panjenengan ini kan sudah taat semuanya. Masjid diramaikan oleh siapa Bunda? Masjid remaja masa kini atau remaja masa lalu? Remaja masa lalu. Ramai masjid ini sama remaja masa lalu. Remaja masa kini, wallahu a'lam. Bunda, masjid diramaikan oleh anak muda apa anak tua? Enggak, anak tua. Mohon maaf, Bunda ini dulu punya orang tua kan? Ya kan? Berarti panjenengan anak kan? Ya sudah. Masjid diramaikan oleh anak tua daripada anakmu muda. Kenapa? Kenapa Bun? Ibu-ibu kenapa kok taat sama Allah? Apakah gara-gara ibu sudah imannya kuat seakan-akan bisa melihat malaikat maut? Atau ibu kuat imannya itu karena satu dan lain hal? Saya yakin ibu ini kuat imannya. Namun mereka remaja putri yang ingin menjadikan dirinya itu perhiasan akhirat, itu banyak cobaannya saat ini. Maka pesan saya yang berikutnya untuk menjadi perempuan atau wanita perhiasan akhirat, karena Bunda tadi potensinya apa Bunda? Sosial, kerja sama. Tolong perhatikan putri-putri panjenengan khususnya. Kalau ingin menjadi sebuah perhiasan akhirat, karena yang namanya perhiasan akhirat itu harus kekal,
kebaikan-kebaikannya. Kenapa saya berpesan kepada putri? Karena saat ini ujian yang cukup berat itu di kalangan anak putri. Apa itu? Saya ambil satu contoh saja sebagai penutup, nanti 5 menit ke depan saya akhiri jika ada yang diobrolkan. Iya Bunda ya, saya sampai pukul berapa Bunda? Kok saya tidak tahu ini informasinya? Sampai jam 4 tadi ya? Mohon informasi Bunda sampai pukul berapa? Biar saya bisa. Oh boleh jam 2 lebih. Oh alhamdulillah. Jam 2 lebih boleh loh Bunda. Tapi saya ada jadwal syuting ini Bunda. Ya. Enggak, take beberapa video, ada rencana take beberapa video siang ini. Baik, izin saya lanjutkan. Saya ngambil satu. Mohon angkat tangan ibu-ibu yang punya cucu atau punya anak putri jenjang SD. Punya cucu atau putri jenjang SD. SD aja dulu. Iya, nggak apa-apa, angkat tangan. Cucu atau putri jenjang SD. Oke, SMP. Oh, nggak banyak gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Ibu, zaman sekarang anak-anak putri sekarang kita ini itu baliknya lebih cepat daripada ibu-ibu. Zaman yang lahir 80 ke belakang itu pasti baliknya di usia 13 tahun. Nah sekarang usia 9-10 tahun sudah balik. Gampangnya gini ibu-ibu sekalian, secara sederhana, usia berapa anak itu sudah paham benda yang dia sukai? Berapa tahun Bu? Anggap saja 2 tahun. Anak 2 tahun senang dikasih handphone? Senang? Enggak. Anak usia 2 tahun senang dikasih handphone yang murup. Panjenengan kasih handphone rusak sama anak usia 2 tahun ditambah dibanting. Anak-anak itu senang handphone yang nyala. Yang kedua, anak lebih senang handphone yang nyala plus ada paket data internet. Mohon maaf, anak dikasih roti sama dikasih handphone, lalu dia mengambil handphone, berarti anak ini sudah bisa berpikir benar atau salah secara pengetahuan. Ibu-ibu kalau haus ngambil ini atau ngambil ini? Air. Ini berarti tahu benar secara pengetahuan. Kalau haus, ini yang diambil dulu. Ini namanya anak akil. Tapi anak zaman sekarang, dia sudah tahu benar atau salah secara pengetahuan, tapi tidak tahu baik buruknya. Dia ambil ini karena dia haus. Tapi kemudian ini digunakan untuk dilempar. Handphone itu, benar itu handphone. Kalau anak ditanya, nah mana yang handphone, ini atau ini? Misalnya nih, saya kasih contoh ke anak-anak. Yang handphone yang mana Bunda? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Tahu kan sudah? Anak-anak zaman sekarang sudah tahu Bunda. 2 tahun anak saya itu tahu mana laptop, mana handphone. Dan pasti dia milih handphone. Tapi kita tidak tahu anak ini bisa nggak memfungsikan handphone sebagaimana fungsinya. Dan kita tahu handphone ini dari awal diciptakan fungsinya untuk komunikasi, bukan untuk game. Tapi anak kita belum tahu fungsinya. Maka ketika anak itu sudah akil balik, dia seharusnya, mohon maaf, beribu maaf kalimat saya mungkin kurang tepat. Anak itu sudah balik di usia 10 tahun atau 9 tahun yang perempuan ini, dia tidak tahu memfungsikan baliknya tadi. Akhirnya salah, nggak bisa memfungsikan. Makanya saya sering mengatakan, anak kalau sudah, mohon maaf kalimat saya mungkin tidak baik, anak kalau sudah bisa bikin anak, bukan anak lagi. Anak kalau sudah bisa bikin anak, bukan anak lagi. Ketika Bu Risma menutup Gang D, do you know Gang D? Bu Risma menutup Gang D.
Saya dengan komunitas saya menyewa bangunan 2 lantai di Jalan Jarak 2 tahun, Bu. Kita menulis namanya Ruang Harapan. Untuk anak-anak SD kita ngajari ngaji, ngajari macam-macam, kita edukasi kebaikan-kebaikan. Untuk orang tuanya kita ajak ngumpul tiap 2 pekan sekali. Waktu itu parenting lah, cara pola mendidik anak, pola pengasuhan dan lain sebagainya. Setiap pengajian itu, bunda sekalian, ada saja ibu-ibu yang ngajak saya mojok. Ustadz, bisa ngomong berdua sebentar di pojok situ. Mojok, bunda. Intinya apa? Cerita. Ustadz, anak saya usia 16 tahun sudah. Itu. Ustadz, yang paling muda yang saya pernah dengar itu usia 13 lebih 8 bulan. SMP kelas 1. Kenapa? Karena sudah balik. Lah kalau sudah seperti ini, pertanggungjawaban orang tua, apakah dikatakan orang tua ini perhiasan dunia dan akhirat? Mungkin di dunia baik. Kenapa? Tetangga gak ada yang tahu. Kalau anaknya seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan langsung saat saya pindahkan ke desa. Berarti di kota itu orang tua masih teranggap baik oleh tetangganya. Ini baik, ini. Tapi pertanyaan saya, apakah seorang ibu, apakah wanita itu akan menjadi perhiasan akhirat? Tidak pastinya. Karena kewajiban dia untuk menjaga perhiasannya yang bernama putrinya itu tidak berhasil. Karena adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh putrinya. Dan zaman saat ini, ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa menggunakan tips apapun untuk menjaga putra-putri kita dari segala tipu daya setan untuk menjauhkan anak-anak kita dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Mau ilmu apapun monggo dipakai, tapi jangan sampai tinggalkan ilmu ini. Saya masih ingat kata seorang psikolog, apapun ilmu parenting yang di sini sukses, tapi dipraktekkan di rumah ini nggak mungkin sukses juga. Contoh, misalnya mohon maaf kalau kita berbeda pendapat, tapi memang realitanya seperti itu. Ilmu parenting yang oke, jangan ada screen di rumah. Misal, nggak ada TV, nggak ada handphone untuk anak. Mungkin untuk keluarga ini berhasil. Tapi metode ini dipakai di keluarga yang lain, tambah buat gegeran. Karena anaknya berbeda karakternya. Jadi ilmu apapun, monggo masing-masing silahkan. Tapi yang satu ini jangan tinggalkan. Ikut sertakan Allah dalam setiap pendidikan anak kita. Ibu caranya berkomunikasi dengan anak bagaimana? Gini, karena pakarnya. Silahkan. Tapi mohon maaf, ibu hanya berhasil ngobrol, berbincang, menasehati anak paling pol-polan hanya di kamar tidurnya. Tapi yang namanya ini bisa menasehati anak kita sampai kamar mandinya. Ibu nggak bisa masuk menasehati di kamar mandi. Dek, buka. Suwi ini nang jero, Dek. Buka. Ada apa, Bu? Ibu mau berfatwa. Ayo buka. Ibu mau menasehati adik. Loh kok di kamar mandi? Iya, pokoknya ibu pingin niru handphone yang menasehati kamu di kamar mandi. Ibu mau masuk ke kamar mandi. Nggak mungkin kan, Bu, ya? Tapi ini, Bu, anak-anak kita zaman sekarang kalau nggak percaya, cek sajalah, mohon maaf. Ini dibawa ke kamar mandi. Dan biasanya kalau di kamar mandi, dia punya iman kok. Dalam artian iman itu ngerti, nggak mungkin buka Al-Quran, nggak mungkin buka web-web yang ada dalil-dalilnya, pasti buka yang lain, yang macam-macam. Maka tolong ikuti apa yang saya sampaikan, sebuah doa dari Rasulullah. Panjenengan amalkan ini, panjenengan sampaikan ke putra-putri, cucu-cucu panjenengan. Satu doa ini kita minta bantuan Allah untuk menjaga putra-putri kita semuanya dari segala sesuatu yang membuat putra-putri kita tidak tenang dalam kehidupannya. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu
wahsin farjahu. Sekali lagi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Amin. Doa ini dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Ada anak muda datang ke Rasulullah izin berzina, maksiat. Para sahabat marah-marah, mau maksiat malah izin sama Rasul. Tapi Rasul dengan lemah lembut mengatakan, adinahu, adinahu, dekatkan dia kepadaku. Lalu diajak dialog, ngobrol sama Rasulullah. Kalau ibumu dimaksiati, ibumu dizinai, rela? Ya nggak rela ya Rasulullah. Kalau adik perempuanmu dizinai, saudara perempuanmu dizinai, ya nggak rela ya Rasulullah. Kalau tante bibimu yang kamu cintai dizinai, ya nggak rela ya Allah. Lalu ngapain kamu menzinai wanita yang bisa jadi dicintai oleh keluarganya? Diam lalu laki-laki ini. Yang kedua, Rasulullah meletakkan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dada pemuda itu sambil mengucapkan doa yang tadi. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan, bersihkan hatinya. Kalau anak laki-laki, hu. Kalau anak perempuan, ha. Maka diganti Allahumma tahhir qalbaha kalau anak perempuan. Yang kedua, waghfir dzanbaha atau waghfir dzanbahu untuk yang laki-laki. Ya Allah, ampunilah kesalahannya, kekhilafannya, dosanya ya Allah. Yang ketiga, wahsin farjahu. Kalau terjemahan tekstualnya itu, ya Allah, jagalah alat-alat vitalnya, kemaluannya. Tapi kalau secara umum artinya jagalah kesucian dirinya. Nah, menariknya hadis ini ditutup walam yakun yaltafitu mim ba'dihi syai'an. Lalu pemuda ini enggak kepikiran lagi untuk maksiat setelah Rasul berdoa itu. Maka saran saya kepada bunda di sini, para ibu-ibu, para nenek-nenek misalnya, untuk cucunya, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara perbuatan. Tempelkan tangan panjenengan ke dada anak. Berarti teknisnya, caranya, jangan pas anak-anak dolanan. Diceluk aku, celuk oma, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kata ibunya, dikai jimat apa meneh cucuku bu, misalnya, anakku bu, misalnya, dan sebagainya. Jangan. Usahakan kalau pas tidur bu, sambil menatap wajahnya, panjenengan masuk ke kamarnya misalnya, mereka lagi tidur, letakkan tangannya di dada mereka, khususnya di bagian ya dada lah, lalu kemudian ucapkan doa yang tadi. Dan itu kalau ada kesempatan biasakan. Kenapa? Nanti ada saja caranya Allah menjaga. Banyak bu kisah-kisah yang seperti ini yang saya dapatkan dari remaja. Oh no Ustaz, caranya Allah itu nuturi saya. Ini anak laki-laki yang baik. Mohon maaf. Anaknya itu main handphone di kamar mandi. Berarti nonton yang nggak baik-baik. Niatnya sudah nonton nggak baik-baik. Dia kemudian masuk kamar mandi, menyelesaikan urusan-urusan hajat di kamar mandi, lalu dia buka handphone. Baru buka, bapaknya yang nggak biasa ngetuk. Bapaknya yang nggak biasa ngereken dia di kamar mandi, mau lama mau bentar, kok ngetuk saat itu. Diketuk. Konan jero tak suwi. Ayo metu, gantian bapak. Anaknya itu masih mau melanjutkan. Kemudian bapaknya ngetuk lagi. Nak, ayo, ini sudah takdirnya bapak terlambat kayaknya. Hanya ada kata takdir. Takdir ini berarti kaitannya sama manusia atau Allah? Allah. Anak ini langsung terhenyak. Nyambungnya takdir itu ke Allah. Langsung nggak jadi bu. Diletakkan. Langsung dia kemudian pergi. Seakan-akan dia mengambil sebuah pesan. Ustadz, waktu itu aku mau maksiat Ustadz. Tapi gara-gara dikedor sampai bapakku. Padahal bapak gak tahu ngedor, biasanya ibu sih ngedor. Cuma saat itu bapak langsung ngedor. Dop. Aku sempet kaget Ustaz. Waduh. Khawatir ketahuan gitu maksudnya, Bu. Langsung saat itu juga aku kepikiran, ini tandanya Allah supaya aku tidak nih. Tapi kalau dia nonton terus nggak ada yang ganggu, itu sudah wilayah dia. Tapi kalau ada ini, pinter-pinternya anak remaja sekarang melihat tanda-tandanya Allah untuk menjaga dirinya jauh dari perbuatan itu.
Masih ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika pingin sama Imro'atul Aziz atau Zulaikha itu, tiba-tiba saat pingin, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sama-sama pingin, Nabi Yusuf melihat ke atas, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tandanya Allah. Apa tandanya Allah? Ditunjukkan wajah ayahnya Nabi Yakub sedang menggigit jari telunjuk sambil berucap kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kamu ini keturunan Nabi. Dalam bahasa lain, gak pantaslah melakukan ini, bla bla bla, nanti mempermalukan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf secepatnya keluar, tapi ditarik dari belakang. Lalu yang sobek belakang. Berarti kalau sobek bagian belakang itu menandakan tapi nek sobek bagian depan pelaku. Tapi nek sobek bagian samping, nah itu saya tidak tahu Bunda. Tapi nek sobek gak sobek belas, itulah dicopot dewe berarti Bunda. Nah, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya Allah tidak menunjukkan tandanya. Nah, doa yang tadi itu maksudnya panjenengan minta sama Allah, ya Allah, aku tidak bisa menjaga putriku, tidak bisa menjaga putraku, engkau yang bisa menjaga. Jika dia mau melakukan sesuatu, maka ingatkanlah, berikan peringatan untuknya, berikan tanda-tandamu, dan dia memahami tanda-tanda itu sebagaimana anak muda tadi. Untuk apa? Itu salah satu yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa mencoba untuk menjaga status seorang wanita yang menjadi perhiasan akhirat. Jadi perhiasan akhirat itu tidak berdiri sendiri, hanya kita soli saja Bunda. Nggak hanya kita saja, karena kita ini punya potensi fitrah perempuan tadi itu kerjasama, maka ya harus dikerjasamakan dengan yang lain, khususnya orang-orang yang dicintai, untuk bisa jadi penguat panjenengan bisa menjadi perhiasan akhirat, sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ikuti kata-kata saya Bunda, mohon diikuti. Ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Sekali lagi, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Artinya Bunda, ya Rabbi, sudah tahu ya apa artinya Bunda? Ya Allah, ya Tuhanku. Qad amiltu, aku sudah melakukan semua amalan-amalan ini. Li, untukku. Walahum, dan untuk mereka. Ya Rabbi, ya Tuhanku, qad amiltu, aku sudah melakukan semua amalan-amalan kebaikan ini yang aku niatkan, li, untuk diriku, walahum, dan untuk mereka. Maksudnya apa Bunda? Bunda saat ini di sini insya Allah baik, dapat pahala, dapat keberkahan Allah, dapat lapis-lapis rahmatnya Allah. Pertanyaan saya, putra putri Bunda di mana sekarang? Wallahu a'lam. Bunda saat ini taat, apakah putra putri Bunda maksiat? Wallahu a'lam. Maka apapun yang kita lakukan Bunda, kalau itu kebaikan, kita dapat sesuatu, jangan lupa niatkan kebaikan itu kita dapatkan untuk diri kita sendiri, tapi juga kita niatkan untuk mereka, orang-orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena hadis ini, kalimat ini kalimat para ahli surga yang ya Rabbi qad amiltu li walahum. Apa kisahnya dalam hadis Rasulullah? Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang masuk surga. Sudah masuk surga Bunda. Ternyata orang masuk surga itu tidak semuanya bahagia. Karena contohnya hadis ini. Lalu tengok kanan, tengok kiri, atas bawah. Ditanya oleh malaikat, apa yang kamu cari? Saya mencari 1, orang tuaku, 2, pasanganku, 3, anak-anakku. Hadisnya berbunyi seperti itu. Apa kata malaikat? Orang-orang yang kamu sayangi tidak sampai derajatnya sebagaimana derajatmu menjadi ahlu surga. Lam yablughu darajataka, belum sampai kayak kamu. Dia bukan di surga tempatnya. Terlepas di manalah, apakah di neraka ataukah di samping dan lain sebagainya. Pokoknya nggak masuk di surga. Apa kata ahli surga ini? Mengatakan ya Rabbi, langsung, bukan ke malaikat tapi langsung ke Allah. Ya Rabbi,
qad amiltu li walahum. Dulu aku melakukan kebaikan di dunia, itu aku niatkan untukku dan untuk orang-orang yang aku sayangi. Menariknya, langsung Allah berfirman, ini hadis qudsi, faya'muru bi ilhaqihim. Allah memerintahkan malaikat, kumpulkan orang-orang yang disayangi oleh ahli surga ini. Lalu kemudian hadis ini akan Bunda temukan dalam kitab tafsir apapun juga insya Allah, tapi yang populer lah Ibnu Katsir, Qurtubi. Panjenengan kalau buka surat ke-52 At-Tur ayat ke-21, nanti Bunda buka tafsirnya atau cari saja Google gitu ya, tafsir Ibnu Katsir surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21, nanti ada hadis ini. Di mana surat At-Tur ayat ke-21 itu berbicara surga untuk satu keluarga. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah menyiapkan satu surga untuk satu keluarga nanti. Maka pesan saya, kalau panjenengan pingin tetap dengan fitrahnya perempuan yang kerjasama, saling berbagi, saling berkumpul, senang untuk berguyup-guyupan, maka guyupnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Panjenengan saat ini insya Allah lebih banyak taatnya ibu-ibu ini. Saya pribadi mohon maaf Bunda, mulai tadi subuh bermajelis, setelah subuh bermajelis, sebelum kesini tadi majelis, lalu sekarang saya bermajelis. Saya ini enak Bunda, alhamdulillah. Pertanyaan saya, bagaimana kabar istri saya? Dengan 4 anaknya tanpa ART dan lain sebagainya, saya sepakat pertama kali nikah kita nggak pakai ART Bun, nggak pakai. Sampai saat ini nggak ada ART, diurus semuanya sama istri saya. Bisa jadi istri saya rotok ngamuk-ngamuk sama anak saya. Ya malum ibu-ibu kan gitu Bu ya, anaknya di sini, istri saya marah, saya nggak marah, saya dapat pahala. Istri saya bisa jadi nggak dapat pahala, meskipun nggak dapat dosa juga mungkin, tapi minimal nggak dapat pahala. Tapi saya insya Allah dapat pahala. Saya enak terus Bunda. Subuh tadi dijamu, ada kopi susu, kemudian ada pecel. Lalu tadi dijamu. Cuma tadi yang sebelum kesini nggak sempat dijamu, padahal prasmanan. Harus ngegas saya tadi. Ustaz makan dulu. Mohon maaf, ada hidangan surga di sebelah sana. Tadi nggak sempat makan siang Bunda, langsung saya gagas ke sini. Sampai di sini dapat jamuan lagi. Kan saya enak Bunda, dilayani, istri saya melayani. Maka saya selalu niatkan, setiap apa yang saya lakukan, saya pasti mengakhiri dengan sebuah kalimat, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Saya dapat, saya usahakan istri, anak-anak saya juga dapat apa yang saya dapatkan. Saya tutup pelajaran ini dapat dari mana? Sederhana Bunda, Allah menyindir saya, Allah menyinggung saya. Saya ini kan alhamdulillah itu dikenal beberapa teman-teman. Akhirnya saya diundang ke beberapa kota, baik kota Sidoarjo, kota Gresik, Tokyo. Suatu saat saya diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Bunda. Ya keliling-keliling gitulah, istri di rumah. Berarti enakan saya Pak istri Bunda? Istri. Ketika saya diundang di Tokyo, baru mendarat, biasalah istri nanya kabar. Saya jawab, alhamdulillah baik Bun. Loh ini kemana ya? Istirahat tak? Karena jet lag. Oh enggak Bun, langsung diajak ke Gunung Fuji. Langsung istri bilang, enak rek sing mlaku-mlaku. Mulai detik itu sampai detik ini Bunda, saya berprinsip selama saya pergi, saya selalu menjauhi tempat-tempat yang disukai istri saya. Keesokan harinya saya ditanya, Ustadz, ayo waktunya kita jalan. Mohon maaf Mas, kemana kita? Ke Disneyland Tokyo Ustadz. Saya jawab, oh sudah beli tiket? Ya belum Ustadz, kita belinya on the spot. Jangan ke Disneyland Tokyo. Loh kemana Ustadz? Di sini ada perpustakaan atau museum? Ada sih Ustaz. Perpustakaan aja, ke perpustakaan. Kenapa Ustaz? Sudah ada yang saya cari. Saya ke perpustakaan. Istri nanya kabar. Ya, agendanya hari ini apa? Saya jawab perpustakaan. Istri cuma menjawab, oh iya. Karena istri saya nggak suka perpus. Keesokan harinya museum. Pokoknya saya mencari tempat wisata yang tidak disukai oleh istri.
Kenapa? Saya sudah nyaman, istri mungkin tidak nyaman, mosok tak tambahi? Nggak nyaman. Maka saya menjaga perasaan istri. Mulai saat itu sampai sekarang, Bunda, kalau saya itu diundang, kalau memang tidak bisa ngajak pasangan, saya selalu meminta yang tidak disukai. Hotel misalnya di kapan itu? Di Jogja. Ustaz, penginapannya mohon maaf di sini Ustaz ya. Loh kok pakai mohon maaf toh? Loh iya Ustaz, ini cuma bisanya hotel bintang ini. Dalam hati saya, itu kan hotel yang disukai istri saya, tapi belum keturutan ke sana. Saya bilang, mohon maaf, ada yang lebih dekat dengan lokasi enggak? Ya alasan saja saya, Bunda. Loh, emang Ustaz nggak mau di sini? Ya bukan, mau aja hotel bintang gitu, masa nggak mau. Cuma aksesnya itu loh, belum macetnya. Saya pingin yang dekat lokasi acara. Oh, yang ini tuh ada Ustaz, tapi lebih bawah bintangnya. Ya nggak apa-apa, di situ saja. Alasan toh, supaya nggak menyakiti hati yang di rumah, mau pasangan atau anak. Kenapa? Posisi saya pasti enak, Bunda. Cuma posisi yang di rumah belum tentu. Jadi sekali lagi, niatkan apapun yang panjenengan dapatkan, jangan dinikmati Ingat, Bunda punya prinsip di otaknya panjenengan, potensi kerja, namanya kerjasama, saling berbagi kebaikan. Masih ingat 2 amalan tadi, Bunda? Bacaannya yang pertama, doa untuk menjaga anak-anak kita dari ujian-ujian kemaksiatan. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dan wahsin farjahu. Yang kedua, diniatkan yang terakhir setiap kita mengakhiri sebuah amal-amal ibadah, baca Quran, ngaji, sedekah atau apapun lah, pokoknya yang baik-baik, yang berpahala, maka ucapkan ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu sekalian, mohon saya dimaafkan batin lahir. 1, atas keterlambatan saya. 2, atas kata-kata yang mungkin kurang nyaman di perasaan ibu-ibu sekalian. Poinnya ada 4. Yang pertama, bahwasanya kalau ingin bahagia, punya istri istri solihah gitu loh, kok 1 dulu ya Bunda ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Yang kedua, jadikan rumah menjadi rumah yang luas secara perasaan. Dan yang ketiga, itu baru ibu-ibu yang menjadi perhiasan dunia, yang tampak, yang dibanggakan oleh suami, oleh anak dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan perhiasan akhirat. Apa itu? Berbagi kebaikan, supaya tidak hanya berkumpul di dunia, namun juga berkumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Hilku Sumahadi pamit undur diri. Jika ada yang diobrolkan, monggo kami haturkan kembali ke MC. Langsung doa lagi Bunda. Baik. Onje. Siap Bunda. Saya kontak sama Bunda yang mana ya? Oh sama Bunda ya. Oh ya, yang WA-an. Oh, yang pertama, yang telepon tadi yang siapa? Oh, nggih. Semuanya. Enggak, komunikasi tadi saya tadi maksudnya. Oh, nggih. Ya, baik. Nanti saya kasihkan ke beliau. Saya buatkan dulu. Insya Allah saya punya beberapa buku, Bunda. Nanti salah satunya itu saya membuat tulisan amalan-amalan sebelum tidur. Itu disukai sama ibu-ibu. Kemarin dimintai banyak majelis-majelis. Nanti saya share juga. Semoga berkenan. Sami-sami Bunda. Kita tutup nggih dengan sebuah doa. Oh, monggo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa itu sepertinya memaksakan kehendak, Ustaz. Pengennya ingin segera dikabulkan, pengennya segera bisa terlaksana dan sebagainya. Nah, apakah keinginan kita yang memaksakan kehendak ini seperti itu? Apakah diridhai Allah, Ustaz? Makasih. Bunda, tolong jawab saya. Apa definisi doa? Tolong pilih. A, menginformasikan apa yang kita minta. Apa doa itu? B, kesadaran diri kita adalah sebagai seorang hamba. A atau B? Seharusnya B, Bunda, doa itu. Kita sadar kalau kita ini hamba, makanya kita berdoa. Karena doa itu artinya tolab. Doa at-tolabu. Tolab itu minta.
Berarti kalau orang minta, tangannya di mana? Di bawah, ada yang memberi. Yang di bawah makhluk, yang memberi kholik. Ini hamba, ini Tuhan. Maka kata ad-du'a'u at-tolabu, artinya itu doa itu adalah kesadaran diri kita kalau kita ini hamba. Maka kalau ada orang yang tidak berdoa, saat itu dia tidak sadar kalau dirinya hamba yang membutuhkan Allah. Cuma nih, ya memang nggak salah, cuma sayang saja. Ada yang mengartikan doa itu menginformasikan apa yang kita ya Allah, butuh mobil ya Allah. Warna abang loh ya Allah. Perbuatan produk terbaik ya Allah 2024 nanti ya Allah. Nek iso ya plus gratis loh ya Allah. Kita minta, boleh, ya boleh saja. Tapi kalau kita mau yang lebih tinggi levelnya, bahwasanya tanpa kita informasikan pun Allah sudah tahu apa yang kita minta sebenarnya. Alimu mafis sudur. Bagaimana memposisikan kita meminta dengan posisi yang tadi? Kita seakan-akan memaksakan kehendak kita kepada Allah, padahal Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Satu, Bunda, doa itu kan perintah. Maka mau nggak mau ikuti perintah. Berarti kita tetap harus berdoa. Meskipun nanti ada orang yang doanya kayak tadi itu, seakan-akan detail memaksakan kehendaknya kepada Allah. Ya Allah, mobil 2 pintu. Bukan pickup loh ya Allah, bukan pickup loh ya Allah. Mobil Lamborghini itu loh ya Allah 2 pintu. Engko panjenengan kasih kerso pickup. Boleh kalau ada yang gitu, kita tetap meminta. Cuma saat kita meminta ini, statusnya adalah kesadaran kalau kita ini hamba. Maka caranya sederhana. Yang pertama, usahakan doanya itu paling nyaman, paling aman, pakai doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Terlepas di dalam Al-Quran itu detail atau umum, ya nggak apa-apa, karena itu dari Al-Quran. Kan ada yang detail. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, tolong ya Allah, khusus untuk anakku iki sholatnya api ya Allah. Detail. Tapi kan ada yang umum. Rabbi habli minas. Terus pokoknya ya Allah, soleh anakku. Mbuh carane ya Allah terserah panjenengan. Lebih kerso, lebih memahami, lebih mengetahui. Monggo. Jadi lebih aman doanya supaya tidak terkesan memaksakan. Ambil doa-doa dari Al-Quran. Mau doanya itu detail atau doanya tidak detail, tapi itu tetap doa dari Al-Quran. Yang kedua, makanya panjenengan kalau doa jangan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyah. Paling cuma telu iku tok, Bu ya. Padahal masih banyak ratusan yang lain, mbok yo sak ben dina ditambah situ-situ gitu yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, doa dari Rasulullah. Yang ketiga, doa para sahabat dan para ulama. Baru kalau nggak bisa, keangelan bahasa Arabe, berdoalah dengan bahasa Indonesia yang mohon maaf panjenengan tiru dulu yang ada di terjemahan Al-Quran. Jangan langsung membuat doa sendiri, bahasa sendiri. Boleh, itu level yang paling bawah. Boleh-boleh saja, karena tiap orang berbeda kemampuan. Boleh, tapi kalau panjenengan pakai bahasa Indonesia, ya panjenengan buka terjemahannya, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan baik di akhirat. Nah, yang di akhirat itu ya Allah, itu surga loh ya Allah, misalnya. Loh, itu kan terjemahan Rabbana atina, kan bunyinya gitu. Wa fil akhirati hasanah, ditambahkan wa qina adzabannar. Boleh saja supaya menjaga diri kita tidak terlalu terkesan memaksakan doa kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Izin saya akhiri terlebih. Ji, monggo Bunda, saya jawab agak cepat. Terima kasih atas kesempatan dengan saya. Sebelumnya mengaturkan terima kasih yang amat sangat luar biasa atas siaran semua siaran kami. Rasulullah Alhamdulillah diajar Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena terlalu yang tadi kita sampaikan kepada kami mungkin sekedar SSD tidak disusah. Sewaktu
Harusnya istri yang taat suami dulu gitu. Saya maaf kalau sekali. Mohon kami dijelaskan saya salah gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hanya intermezzo. Jadi sebenarnya suami istri harus taat. Suami itu benar. Tapi juga satu sisi, suami juga terkadang harus taat istri, Bunda. Maka kalau suami tidak taat istri, maka akan terjadi KDRT. Tahu KDRT, Bunda? Apa? Bukan, keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan. Contoh lihat, Rasulullah suatu saat harus taat sama Khadijah. Rasulullah suatu saat harus taat sama Aisyah. Ketika Rasulullah khasyitu ala nafsi, aku takut ya Khadijah, aku takut. Apa kata Khadijah? Jangan takut, kamu ini nabi. Setelah ini aku coba tanyakan sama pamanku, nanti engkau akan aku pertemukan. Apa yang dilakukan Rasul? Ya taat terhadap apa yang diperintahkan Khadijah. Selama itu memang baik dan benar. Ibunda Aisyah pernah bertanya, atas anaka Rasulullah, hei suamiku, kamu ini benar-benar utusannya Allah atau bukan sih? Loh, bayangkan Bunda, Rasul ditanya kayak gitu. Kayak panjenengan nanya suami, wahai suamiku, kamu benar-benar suamiku atau bukan sih? Loh, pernah Rasul ditanya oleh Ibunda Aisyah, kamu ini benar-benar utusan Allah atau bukan? Ternyata apa? Pertanyaan ini bukan mempertanyakan, tapi karena jealousnya Ibunda Aisyah ketika Rasulullah lebih mendahulukan Maimunah. Maka jealous, karena jealous pertanyaan ini perasaan, bukan pertanyaan tentang fakta. Dan menariknya Rasulullah paham tentang hal itu, maka kemudian taat terhadap istri. Jadi monggo dalam konteks yang baik, istri taat dengan suami, suami pun selama istrinya itu menyuruh kepada kebaikan juga boleh taat. Yang nggak boleh itu SSTTII. Suami taat takut instruksi istri. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sejenak kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, antar rahman irhamna, antal ghaffar ighfir lana ya Allah, antar razzaq Allahumma rzuqna ya Allah, antal wahhab fahab lana ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma antal wahhab fahab lana ya Allah, wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa akhwatina min ahlil iman wa min ahli tuqa wa min ahlil quran wa min ahlil ilmi wa min ahli salatil jamaah wa min ahlil birri walidaini wa min ahli sihah wal afiyah wa min ahli akhlaqil karimah wa la tajal wayahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Mohon dimaafkan batin lahir. Saya Husuma Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.